Mas, buat inspirasi dari anak-anak muda nih Mas, terutama pemain bola yang tentunya banyak yang menyadari pemain bola tidak selamanya, namun masih takut-takut buat bisnis gitu. Iya. Boleh tahu Mas, tahun berapa Aduh, sarung tangan yang Mas jual ke para sarung tangan kiper? aja nih ya. Iya. Kita tuh di tahun 2022 tuh kemarin total 16.000 pasang sarung tangan Mas yang kita jual. 16.000. Banyak cara untuk bergerak di bidang industri olahraga, mulai dari pemain, pelatih, atau membuka bisnis di dunia olahraga. Dan depan saya sudah ada salah satunya, yaitu pelaku di bisnis olahraga, yaitu pemilik dari TKB Sports, Mas Jalu. Halo Mas Jalu, apa kabar? Halo Mas Dwi, alhamdulillah kabar saya baik. Mas Dwi Terima- gimana? Alhamdulillah baik juga Mas. Terima kasih Mas sudah dari jauh dari Bandung nih Iya. ke Jakarta untuk membahas kita tentang TKB Sports Mas. Iya. Pertanyaan pertama aku mau langsung TKB Sports tuh singkatannya bener nggak sih Mas? Toko sepatu Bandung. Mungkin Itu bahasa Toko Kiper Bandung. Toko Kiper Bandung ya. Eh, Sebenarnya itu salah Mas. Oh, salah. Tapi kebanyakan orang di luar sana mungkin ngiranya itu karena memang sebelum ada TKB Sports Fashion itu kan saya memang fokusnya di Toko Kiper Bandung itu Mas. Tapi sebenarnya itu bukan itu. Bukan itu. Bukan itu. Boleh tahu nggak Mas pertama kali saya dengar? Nah, jadi sebenarnya TKB Sports Fashion tuh artinya tuh the keeper brand Mas. Jadi maksudnya kayak ya brandnya kiper tuh ini TKB gitu. Jadi gimana ya, saya tuh pengen lebih TKB itu jadi identitasnya kiper itu Mas. Makanya kalau orang nanya TKB itu apa? The Keeper Brand. Jadi lu jangan aku kiper kalau lu belum pakai brandnya kiper TKB. Nah, kayak gitu. Jadi gak hanya terpusat di Bandung aja Mas ya? Iya. Ini lebih ke brandnya Mas ya? Betul. Brandnya kiper. Jadi emang The Keeper Brand yang emang target kita untuk global gitu Mas. Pertanyaan saya sudah sejawabnya Mas dari kemarin-kemarin, pengen tahu nih. Iya. Ternyata bisa ada apa, karena cek di Google belum ada. Ya ini juga Hasilnya. for the first time saya kasih tahu di sini nih. Oh, oke. Terima Karena kasih Mas. ya akhirnya terjawab sudah pertanyaan-pertanyaan kiper-kiper di luar sana bahwa TKB itu bukan Toko Kiper Bandung, tapi TKB itu The Keeper Brand. Termasuk beda Mas saudara Mas Jalu juga belum tahu semua nih ya TKB itu dari apa. Mungkin ya betul. Paling cuma mungkin dari mereka baru 1, 2, 3 orang lah yang tahu. Oke, Mas, kalau misalnya kita ngomongin sejarah nih Mas dari pembentukan TKB, kan kalau beberapa tadi kan juga kita ada ngobrol-ngobrol, Mas Jalu kan berawal dari sebagai pemain Mas ya. Iya, betul. Lalu bagaimana Mas prosesnya bisa menjadi pengusaha di bidang industri olahraga, mendirikan TKB? Nah, jadi sebenarnya mah semua berawal dari tahun 2000, sekitar tahun 2011 2012 ya Mas. Ketika saya di junior Persib, waktu itu di Persib 15. Jadi pada saat itu tuh saya tuh beli satu sarung tangan kiper yang emang sarung tangan kipernya itu nggak ada di pasaran Indonesia. Jadi dulu saya pernah adalah salah satu orang yang bisa masukin ke Indonesia, orang Bandung juga, saya beli ke dia. Nah, jadi awalnya tuh dulu saya beli ke dia, terus saya iseng posting, ternyata ada yang mau beli gitu Mas. Akhirnya dari 1 barang jadi 2 barang, jadi 3 barang, jadi 4 barang. Sampai akhirnya pada saat itu tuh saya bisa kenal kayak ke kiper-kiper senior Persib kayak Bang Jendi Pitoy pada saat itu, kayak dulu ada Abag dia juga. Mungkin di tahun-tahun segitu di kiper-kiper luarnya banyak ya dulu. Banyak lah pokoknya. Jadi meskipun dulu saya masih di junior Persib, tapi saya udah kenal sama kiper-kiper senior karena dulu awalnya tuh saya jualan sarung tangan Mas. Jadi dulu saya main bola, tapi saya nyambil jualan sarung tangan. Jadi kalau orang bilang tuh menyelam sambil minum air gitu, kayak gitu Mas lah, kurang lebih ya. Jadi ini Mas ya, jadi zaman dulu juga lebih gampang untuk dekat sama senior Mas ya. Nah, karena Biasanya saya- pemain muda susah tuh dekat sama senior. Nah, kalau saya kan kayak ada bukan alasan tapi saya tuh karena mereka juga butuh nyari barang ke saya, jadi ya maksudnya saya bisa kenal lebih dekat lah sama mereka. Nah, dari situ sih. Jadi awalnya tuh saya memang jualan sarung tangan kiper sampai 2018 jadi perjalanannya tuh dari 2011 yang tadinya saya cuman jualan online itu. Dulu tuh namanya tuh Jalu G Castor Mas. Dulu tuh. Makanya kiper-kiper senior atau teman-teman saya yang main bola pada saat itu juga taunya tuh, lu kalau mau nyari sarung tangan top grade kayak kiper-kiper luar, nyarinya itu kiper junior Persib aja. Nah, dulu tuh sampai kayak gitu Mas. Ya, si Jalu tuh kiper junior Persib. Jadi mulut ke mulut. Karena kan pada saat dulu belum rame media sosial kayak sekarang ya. Dulu juga saya jualan tuh zamannya BlackBerry Mas. Dulu tuh zamannya pakai BB, broadcast gitu ya. broadcast ping lah kayak gitu-gitulah. Pada saat dulu waktu itu tuh. Sampai akhirnya jadi dulu tuh saya dari Persib 15 ke Persib 17, ke Persib
21, terus ke Diklat Persib tuh, angkatan Diklat Persib pertama. Nah jadi selama itu tuh saya ya itu sambil nyambil jualan sarung tangan. Tuh pelatih kiper tahu nggak mas? Tahu, karena mereka juga beli ke saya juga. Jadi kadang kalau misalnya kayak ada jatah dari tim tuh, ya di budgetinnya ke saya. Lu ini ada buat tim nih, kayak satu barangnya 100.000 apa 600.000, beli 3, beli 4, oke kok. Dulu tuh memang udah tahu semua. Jadi memang awalnya tuh dari situ mas, sampai akhirnya di tahun 2019 saya mendirikan TKB ini. Dulu jadi TKB itu dari 2019. Tapi pas itu juga saya tertarik mas ya mas membuat bisnis tapi tidak melupakan atau mengabaikan profesi sebagai pesepak bola mas ya. Ya. Gimana tuh mas? Karena banyak kan mungkin kalau teman-teman kita di sepak bola juga bisnisnya saat pas libur aja nih mas. Kayak misal buka apa gitu. Kalau mas kan dari muda banget nih gitu. Mungkin apa nih mas resepnya, atau orang tua juga mungkin pernah bisnis gitu atau gimana gitu mas? Sebenarnya sih saya tuh karena emang passion ya mas. Jadi saya tuh basicnya tuh orangnya tuh suka ngoleksi barang, suka ngumpulin barang gitu. Nah pada saat itu tuh sarung tangan top grade khususnya tuh jadi satu barang yang emang susah dicari di Indonesia. Jadi waktu itu tuh awalnya tuh saya beli, saya simpan, saya foto, ada yang mau ya udah jual gitu kan. Akhirnya terus berjalan kayak gitu. Akhirnya kan kiper-kiper senior ada yang beli ke saya juga, teman-teman saya yang di tim-tim lain juga pada beli ke saya. Awalnya tuh kayak gitu. Awalnya tuh kayak cuman ya udahlah yang penting gua punya duit jajan bakal ke sekolah tambahan gitu mas, kayak gitu. Awalnya tuh kayak gitu. Sampai akhirnya tuh dulu kan saya sempat cedera juga mas, dislokasi itu. Itu yang membuat akhirnya mas juga demo sepatu mas? Sebenarnya enggak. Jadi saya tuh kan dislokasi itu dulu tahun 2015 awal ya. Pas sebelum PON Jabar ya pokoknya, karena dulu tuh saya memang cederanya tuh pas lagi persiapan latihan sama dulu tuh sama Coach Boyke Adam, kalau Mas tahu tuh. Latihan sama dia, akhirnya saya dislok, suruh jadi dulu kan belum zaman fisioterapis ya mas. Iya belum ada itu. Tapi dulu tuh saya alhamdulillahnya tuh dipertemukan sama Allah, mungkin sama salah satu fisioterapis PPLP, dulu tuh PPLP di Bandung. Akhirnya saya datang ke dia bilang, kamu kalau masih pengen main bola kamu harus nurut ke saya ya, kata dia bilang kayak gitu. Oke pak, kata saya itu kan. Sampai akhirnya ya udah, pokoknya kamu pemulihan sama 4 bulan, terus jadi pokoknya mah di total tuh saya 1 tahun mas. Nah titik baliknya tuh di situ. Jadi ketika saya, jadi kan dulu tuh kan cederanya tuh saya nggak boleh kemana-mana mas. Jadi harus banyak istirahat lah gitu di rumah, karena si kakinya kan dislokasi. Jadi pas dulu banyak istirahat tuh kan saya kan jadi nggak ada kegiatan ya mas di rumah tuh. Akhirnya saya berpikir ya udahlah, daripada saya galau terus, saya ngelihat teman-teman seperjuangan saya udah pada di TV semua, yang teman-teman di Diklat. Akhirnya udahlah, gue fokusin dulu aja nih bisnis yang udah ada gitu. Akhirnya di situ tuh yang asalnya saya jualan asal gitu mas, jualan asal ya yang penting ada yang laku. Akhirnya saya catat di buku pada saat dulu tuh, saya catat di buku. Oh ternyata lumayan juga ya. 2 bulan depannya saya catat lagi, sampai akhirnya dulu tuh saya sembuh di tahun 2016, kaki udah sembuh. Dan saya memutuskan saya untuk buka toko waktu itu kan, toko kiper Bandung tahun 2016. Jadi saya anggap itu tuh sebagai bonus lah pada saat itu, karena saya pada saat dulu tuh masih bersikeras pengen jadi pemain mas. Pokoknya gue nggak mau tahu gue harus jadi pemain liga. Karena Sangkatar Mas sudah pada jadi kiper 1 dan 2 nih ya di klub masing-masing ya. Terus kan kayak dulu kan kayak Febri juga kan, teman seperjuangan Febri udah masuk senior. Pada pas zaman 2017, 2016 bukan yang AFF 2000. Jenderal Sudirman ya? Yang zaman-zamannya pemain muda, yang muda tuh. Zaman ketumnya Pak Edi yang setim harus mainin 2 pemain. 3 pemain. Dulu kan kayak Febri, Hen, Zola. Terus tim-tim lain kayak ada Hanif pada naik, Dikri juga kan pada saat itu kan. Jadi ya ada gitu ya, kecil hatinya tuh saya siap nonton tuh, aduh ini teman-teman saya udah manggung nih, maksudnya udah pada masuk tim senior. Sedangkan gua di sini di rumah nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa ngelihat mereka dari TV gitu. Pada akhirnya titik balik itu di situ. Sampai akhirnya 2016 saya sembuh. Bonusnya tuh saya udah punya toko, karena saya selama 1 tahun saya di rumah tuh saya fokusin ke jualan saya mas. Bukannya kayak galau gitu mas? Iya enggak. Apa gitu ya? Nah jadi tadi itu kan mas nanya apa namanya? Gimana sih? Iya cara membagi profesi sebagai pemain dan juga bisnisnya gitu mas. Ya sebenarnya ya balik lagi karena pertama kan karena passion ya mas, karena passion saya suka gitu ngejalaninya. Jadi pada saat dulu juga saya jualan tuh nggak terbebani harus jualan yang target gimana enggak. Jadi ya berjalan aja karena saya senang ngejalaninya gitu mas. Pas itu ada berapa orang yang bantuin mas Jalu?
hanya saya sendiri. Oh. Jadi saya punya tim juga mungkin baru 1-2 tahun terakhir ini semenjak ada TKB baru itu saya punya tim. Jadi dari 2011 sampai tahun 2020 tuh ya saya masih bener-bener saya masih sendiri Mas, kayak yang megang media sosial, yang order keluar, yang maksudnya yang transaksi, yang COD dulu yang itu tuh saya sendiri Dan yang itu ngurusin ke pemain juga belum, apakah sudah pakai kontrak Mas saat itu Mas? Belum ya. Karena kan pada saat itu kan kondisinya belum, TKB-nya juga oke. belum kayak sekarang Mas. Kayak gitu sih. Siapa jadi Mas mungkin pemain yang Mas paling ingat gitu, pemain yang yang berkenang lah bagi Mas gitu, yang pemain yang dulunya mungkin Mas merasa senior tiba-tiba menghubungi Mas gitu. Selain jadi Pito gitu Mas mungkin. Sebenarnya sih ada ya Mas. Baru kemarin sih sebenarnya orangnya tuh. Yang kayak dulu ya maksudnya sampai sekarang juga dia masih jadi idola saya ya. Maksudnya salah satu kiper senior yang masih main di Liga Indonesia juga pada saat ini. Jadi kemarin tuh Bang Made Mas. Oke. Maksudnya kan pada saat dia dulu juara 2014 juga kan saya masih jadi juniornya dia ya Mas. Maksudnya dulu tuh saya masih di U17 dulu tuh saya masih di Persib 17. Jadi kan ya seorang Bang Made Wirawan gitu. Maksudnya ya apalagi dengan semua pencapaian yang dia raih gitu. Dia bisa bawa tim kelahiran saya juga juara gitu ya Mas. Kemarin tiba-tiba kayak dia ngontak gitu minta, maksudnya kayak ya ingin menjalin kerjasama lah gitu. Jadi kayak berkesan banget itu bagi saya tuh Mas. Jadi dulu tuh dia jadi idola saya sampai akhirnya saya dulu bisa latihan bareng juga karena kan saya setelah saya cedera tuh 2016 saya sempat ke senior Mas. Oke. Tapi ikut latihan dulu tuh 2 bulan. Kiper siapa tuh Mas pas itu Mas? Dulu tuh kipernya tuh Bang Made, Adeden Natsir, Dan Nasir Bang Ridwan, Muhammad Ridwan. Oh, kiper top semua itu. Zaman-zamannya ini Dejan Antoni. Oke. Nah, saya tuh dulu 2017 ya? 2016 tuh. 16, oke. Kalau nggak salah 2016 zamannya Kim, David Lali. Ya habis pembukuan bola ya. Yang itu. Nah, dulu tuh saya tuh ya gitulah. Karena kan dulu juga kalau misalnya kayak waktu saya di junior, kalau misalnya kayak kiper senior Persib ada kurang-kurang pemain, ada kiper cedera atau apa, pasti kan untuk latihan ngambil dari junior tuh. Biar tetap utuh gitu kan, maksudnya bertiga atau Jumlahnya. berempat jumlahnya gitu. Ya, jadi sangat berkesan banget sih ketika Bang Made kemarin kayak tiba-tiba gitu tuh, jadi karena awalnya dia tuh idola saya, maksudnya saya mengidolakan dia gitu. Terus dulu perjalanannya sebagai pemain pun kita pernah berlatih dengan jersey yang sama. Iya. Sekarang dia butuh Mas gitu. Gak gitu juga sih. Kalau butuh ya maksudnya kita saling membutuhkan lah. Maksudnya karena saya juga emang ya maksudnya satu kebanggaan. Saya juga butuh Bang Made juga lah untuk ada jadi bagian keluarga dari TKB ini. Nah dan saat ini posisinya kayak ya kita bermitra gitu. Bermitra untuk menjalin sebuah kerjasama gitu di lapangan yang emang brandnya dia pakai untuk keseharian dia latihan, yang akan nemenin dia di pertandingan, gitu. Meskipun saya nggak di lapang kan, tapi saya bisa mewakilkan gitulah dengan brand saya gitu. Karena saya pernah ngobrol sama beberapa kiper, banyak kiper sarung tangan ini kayak ini Mas, kayak menjadi pasangannya dia selama 90 menit ya Mas ya. Betul. Karena dia nemenin dia suka dukanya kiper, jatuh bangunnya gitu ya. Siapa anjir Mas, kiper-kiper yang sekarang bermitra sama TKB Mas? Mungkin bisa kita biar. Aduh berapa? Banyak ya. Saya sampai lupa karena nama-namanya mungkin belasan kiper mungkin Mas yang sekarang emang kita support tuh Mas di Indonesia gitu. Berarti bisa jadi hampir seluruh klub Liga 1 sudah ada kiper yang Mas support Mas ya? Pasti ada mungkin gitu. Coba saya sebutin ya. Oke, boleh Mas. Saya ingat lah Mas karena Oke, kita tantang nih. Dari kalau di tim nasional. Oke, tim nasional senior dulu. Tim nasional senior Nadeo. Oke. Riyandi juga. Karena kalau Riyandi ini memang angkatannya pertama TKB lah bisa saya katakan, karena dia kan dari 2019 emang semenjak TKB muncul tuh emang dia emang udah sama kita gitu Mas. Makanya lini pertama dia lah gitu ya. Ya, dulu tuh Riyandi. Senior TKB. Nah, senior TKB tuh orang-orang pertama TKB tuh sebenarnya, tapi Nadeo juga termasuk orang pertama TKB Mas. Tapi pada saat dulu tuh saya ingat waktu SEA Games zamannya Luis Milla kalau 2019 2019-an. Kalau nggak salah ya. Dulu tuh nggak tahu masih sama Luis Milla atau udah transisi saya lupa. Tapi dulu tuh jadi Nadeo juga sempat saya kasih. Jadi dulu tuh saya ngasih Riyandi, ngasih Nadeo. Cuman mungkin pada saat dulu emang belum rezeki lah Mas. Emang kita belum bisa kerja sama bareng. Jadi dulu nggak. Jadi dulu tuh Riyandi doang. Nah tapi alhamdulillah kan sekarang emang rezekinya mungkin baru sekarang Nadeo akhirnya bisa gabung sama kita. Jadi kalau di timnas tuh ada Nadeo, ada Riyandi. Terus kalau misalnya kayak di tim-tim besar tuh di Bali United ada Bang Rido. Terus ada
ada Dean Natsir, Oke. terus ada Hilmansyah Di Rans ya. di Ras. Nah itu Hilmansyah juga salah satu angkatan pertamanya TKB mas. Karena dulu tuh kita pantau Hilman tuh pas zaman dia masih belum main di PSM. Jadi dulu tuh pas zamannya Rifki Moko Dompit, Hah? dia kan dulu kan belum jadi kiper utama di Iya. PSM kan. Nah itu tuh kita udah mulai saya kasih tuh sarung tangan tuh mas. Kan si Manusia kan top-topnya itu kan pas kemarin di Piala Menpora itu kan. Betul, yang itu pas gila final sih dia itu. ya. Maksudnya dia rajanya penalti tuh bawa Iya. itu kan semua orang Nah, nembak. terus apa jadi Mas yang menjadi kriteria Mas dalam memilih kiper ini biar tepat sasaran? Apa aja nih? Mungkin dari posturnya dulu atau dari feeling aja sebagai Mas yang pernah kiper gitu. Sebenarnya sih saya lebih ke feeling saya sih mas, karena mungkin karena dulu sayanya juga kiper, jadi kan mungkin sedikitnya tuh saya tahu gitu mas. Maksudnya Oke. kayaknya ini nih. Dari Jadi, usia dihitung nggak Mas? Dari usia Mas? saya sebenarnya dari usia juga nggak terlalu mempatokkan di usia. Jadi tergantung feeling saya aja mas. Maksudnya kalau emang kayaknya ini nih, kayaknya ini nih. Karena kan mungkin kebanyakan juga di liga sekarang ya emang sebelumnya juga kan emang saya kenal hubungan baik juga lah sama beberapa kiper di mungkin sama hampir semua lah ya maksudnya. Iya. Karena sebelum saya punya TKB juga ya mereka customer saya di toko kiper Bandung gitu mas. Oh, oke. Nah kayak gitu. Jadi kayak Mas Ega juga kan maksudnya masih sama kita, terus kayak Kayaknya Sleman Mas. ya Oh. jadi dulu tuh kan kita pertama kontrak dia tiba-tiba langsung COVID tuh. Oh. COVID, pas begitu COVID, terus kemarinnya mungkin Mas Ega juga dapat musibah, dia cedera atau Iya. gimana kan kita nggak ada yang tahu ya Mas. Cuman ya karena ya balik lagi ya Mas, saya tuh kadang kalau misalnya ke pemain tuh karena mungkin saya merasakan saya juga dulunya kiper, jadi kita tetap support. Jadi ke Mas Ega juga kita tetap kasih, tetap supply sampai sekarang akhirnya dia bisa balik lagi main. Ya alhamdulillah Iya. dia masih pakai brand kita juga, masih ada ini baik lah. Mas sebagai sebagian pemain atau orang lah menganggap kan kiper itu kan posisi yang paling terakhir Mas dalam Iya, pemilihan sebagai saat awal menjadi pemain bola. Lalu Mas begitu yakin kalau TKB ini akan laku atau bakal menjadi besar gitu Mas? Mungkin strategi apa aja nih Mas? Selain ke pemain, bagaimana menjual ke masyarakatnya Mas gitu Mas? Bagaimana cara-caranya gitu? Sebetulnya sih saya tuh memang dari awal mula TKB muncul tuh memang saya pengen jadi pembeda dari yang Oke. udah ada gitu Mas sebenarnya tuh. Pertama itu, terus dan kedua juga memang balik lagi sih karena mungkin sayanya dulunya kiper. Maksudnya pensiunnya juga baru kemarin-kemarin lah. Iya, Maksudnya kan masih masih pensiun baru. muda gitu masih. Jadi emang passion saya di kiper tuh memang masih sangat bukan ambisius ya, tapi masih sangat mendebar-debar gitu Iya. Mas, membara lah. Makanya saya tuh sekarang tuh ya udah oke, gua nggak di panggung lapangan hijau. Sekarang mah waktunya gua berkaryanya di balik layar aja gitu. Iya. Maksudnya gimana caranya meskipun gua nggak jadi pemain tapi gua masih bisa nge-support teman-teman gua yang main di lapang, nge-support mungkin kiper-kiper timnas. Iya. Karena kan dulu kan kemarin kan meskipun yang senior kita support, yang lainnya juga kan ada kemarin kan Garuda Enough tuh yang Iya. World Cup itu kipernya sama kita semua support. Oh, oke. Terus timnas putri juga kita support. Terus kemarin juga kayak kiper U16 sempat kita support si Andrika ya kalau nggak salah tuh ya Andrika juga kita support. Jadi emang di dalam diri saya tuh saya pengen ya meskipun saya nggak jadi pemain tapi saya tuh ada nih buat karyanya. Jadi sayanya di rumah tapi karyanya di lapang. Oke. Bahkan Yang bisa mewakilkan menjadi saya. bisa kalau Mas main bola cuma Mas sendiri, kalau ini kan bisa diwakili oleh semua puluhan kiper. hampir ya betul Mas. Iya. Jadi itulah maksudnya bagi saya tuh jadi ya dengan pensiun muda ya pasti ada plus minusnya ya maksudnya Sedih ya, pasti Mas ya, pertama kali sedihnya pasti ada tuh ya. ya wah bukan sedih Berapa lagi hari mas. tuh, Saya kayak maksudnya kan dulu tuh kan saya pertama kali saya masuk SSB tuh saya 2005 Mas dari saya SD. Jadi dari saya SD Lebih setengahnya hidup Mas hidup- sudah di bola ya? Apa lebih setengah kali mungkin lebih. Iya. Maksudnya kan karena saya dari umur 8 tahun kan Oh, dulu iya. tuh. Dari umur 8 tahun saya emang udah masuk sekolah sepak bola. Ya tentunya kan bagi semua kalangan anak SSB mah masuk bola tuh ya pasti pengen jadi pemain Iya. ya Mas. Cita-citanya ya pokoknya gue pengen bela timnas Garuda Dengan di segala dada, macam yang Mas dengan korbankan segala- gitu ya. Maksudnya kan kayak pada zaman dulu pulang sekolah orang lain main saya Main, latihan. Terus misalnya kayak ada acara keluarga orang lain Iya. saudara-saudara ngumpul keluarga ya saya latihan gitu Mas. Maksudnya saya tuh udah mengorbankan itu semua. Makanya pas sampai kemarin saya memutuskan untuk berhenti tuh wah itu saya mikirnya kayak ya kali masa ya ini gue berhenti gitu. Iya. Gua terus kemarin-kemarin gue ngapain Iya. gitu. Gue panas-panasan, gue latihan. Orang lain libur gue latihan ngapain. Tapi ya mungkin hikmahnya di sini malah. hikmahnya tuh di situ. Makanya dulu tuh saya memang udah ada deadline sih Mas. Kalau saya diri sendiri tuh
karena dulu tuh karena kan saya kan pas begitu habis cedera 2016 tuh kan saya sempat main lagi di Persis Solo kan. Nah itu tuh kan bisa dibilang tuh nama saya tuh mulai muncul lagi lah di sepak bola Indonesia gitu. Dan Persis Solo tuh pada saat itu tuh tim profesional pertama saya sebelum saya di sana kan saya di Persibnya kan junior Mas. Jadi tuh dan orang-orang tuh banyak mengiranya tuh saya tuh udah pensiun pada saat dulu karena kan udah saya cedera 1 tahun. Ditambah kan saya emang udah ada tahu kiper Bandung pada saat itu. Jadi mungkin orang bilangnya si Jalu mah udah fokus di bisnis. Tapi tiba-tiba deng gitu saya muncul di Persis Solo kan orang kaget orang-orang Bandung tuh pada saat itu tuh gitu. Tapi ya setelah 2017 tuh begitu musim itu beres karena waktu itu saya di Solo cuma setahun, ada gitu Mas tawaran dari tim Liga 1 ada beberapa dari tim Liga 1, ada juga dari tim Liga 2. Cuman memang ada satu dan lain hal yang emang saya nggak bisa tinggalin di rumah pada saat dulu tuh di Bandung yang ngebikin saya nggak bisa kemana-mana. Jadi akhirnya saya tuh mikir lagi gitu dengan berat hati, ya mau gimana gitu. Ya kalau keinginan di hati Mas sampai sekarang saya ada di sini pun juga saya masih pengen main bola Mas. Maksudnya kan dengan umur saya yang 25-26 ya masih bisa lah gitu maksudnya. Cuman ya kalau saya mau ngikutin ego mau sampai kapan? Karena kan kalau bagi saya tuh kalau sebagai seorang atlet kan memang momentum dan kesempatan tuh gak semua atlet punya Mas kalau menurut saya. Dan sebetulnya kan kalau atlet juga kan umurnya terbatas Mas. Iya, tapi memang lawan atlet maksudnya sejago apapun tapi kalau udah cedera ya ya sudah kasar sudah takdir gitu. Nah itu. Jadi pada saat itu jalannya. Intinya pada saat itu emang udah memutuskan berhenti di bola dengan tekad yang bulat lah. Akhirnya saya udah fokus TKB dan waktu itu kan ada Covid juga kan. Jadi ya udahlah, saya memang udah ditakdirnya kayaknya di belakang layar bisnis, gitu, di bisnis. Tapi ada jadi dulu tuh kan saya kan dulu kan janji juga ke diri sendiri meskipun saya udah beres udah nggak main tapi saya pengen tetap olahraga dulu. Jadi saya dulu tuh olahraga ketemu sama Coach Luis Pasos di Bandung sekarang ya. Jadi nah dulu tuh dia pertama kali ketemu saya tuh dia nyuruh saya balik latihan lagi Mas. Itu berarti baru 2021. Wah, baru kemarin. Iya. Nah di situ kan kayak saya tuh ngerasa tergoda lagi ya Mas. Maksudnya buset ini pelatih kiper yang untuk saat ini mah dia maksudnya yang ngelahirin menciptakan banyak kiper top lah dari Borneo kan dia menciptakan. Dari zaman Borneo aja tiga-tiganya manggung semua Mas. Kayak Bang Rido, Nadeo, sama Gianluca itu kan mereka kan sekarang semua manggung Mas. Terus sekarang di Persib juga Bang Made aja maksudnya udah umur senior dibikin lagi sama dia. Iya maksudnya kan yang sempat hilang dibikin lagi sekarang jadi kan saya tuh waktu itu berpikirannya dengan nama besarnya dia maksudnya tiba-tiba dia nyuruh saya latihan padahal dia nggak pernah saya ngelihat saya di lapangan. Ada sesuatu nih. Dari mereka udah si Pasos udah ngelihat Mas ada potensinya nih. Nah dari situ saya galau lagi tuh Mas. Jadi udah gimana ini ya? Gua bisnis sudah jalan gitu. Terus ini pelatih kiper yang top ini tiba-tiba nyuruh gua latihan lagi. Akhirnya dulu saya sempat latihan lagi Mas 2021 tuh. Jadi dulu tuh saya 2021 tuh setelah saya 1 tahun ngelatihan, akhirnya saya latihan lagi sama kiper-kiper Persib. Jadi kemarin banget ya. 2021. Iya. Jadi waktu itu kan karena liga belum jelas, Persib masih libur kan pada saat itu tuh. Tapi kan Coach Luis kan memang kalau ke kiper terus latihan Mas. Jadi mereka tuh kayak Coach Luis tuh ngadain latihan di salah satu lapangan mini soccer itu di Bandung lah khusus kiper. Dia bilang ya udah join with Persib goalkeeper. Dia bilang ayo, dia bilang pokoknya saya bakal latih kamu sampai nanti kondisi kamu oke. Saya bisa bantu kamu kalau emang bener kamu. Itu kan bingung ya Mas ya, karena kan pada saat itu liga belum jalan, ini gimana, terus ini bisnis udah jalan, maksudnya kan kalau bisnis pada saat dulu kan emang udah jalan di depan mata gitu, sedangkan saya di sepak bola kalaupun emang saya bisa comeback juga masih abu-abu bagi saya kan, karena ketika saya masuk tim kan pemain muda makin banyak, terus kan maksudnya butuh proses lagi bukan seleksi maksudnya kayak menggeser Teja Pakualam dan kawan-kawan juga mungkin tantangan juga Mas ya. Ya tapi pada saat itu tuh dia nggak menyuruh saya di Persib, tapi maksudnya tuh ketika libur tuh lu ikut sama kiper Persib, membalikan performa Mas lah gitu. Nanti ketika performa udah balik, liganya udah jalan, ayo gua bantu cari tim. Pada saat itu juga dia udah menawarkan, ada beberapa. Mas tadi selain kiper Indonesia juga ada kiper Malaysia Mas ya. Kalau kemarin lihat tuh mungkin bagaimana prosesnya. Terus juga di Instagram ada TKB Sport Malaysia Mas. Iya, ada. Itu bisa ceritain juga nih Mas. Kalau awal mulanya ke Malaysia sih saya kan ada hubungan baik
sama adalah salah satu distributor di sana juga. Oke. Yang emang udah kenalnya tuh sebelum saya punya TKB. Jadi ketika saya punya brand, dia tertarik tuh Mas. Bro katanya, gimana kalau kamu jual barang di sini? Saya minat jual barang kamu. Dan kebetulan dia juga memang apa namanya kenalan sama kiper liga di sana tuh banyak gitu Mas. Salah satu timnas itu ya. Salah satunya timnas. Kemarin tuh Rahadi Azli itu. Kemarin pas di AFF juga pakai juga kan. Waduh. Makanya saya berharap tuh kemarin finalnya tuh Indonesia lawan Malaysia tuh. Sama-sama final ada derby TKB. Nah, saya nonton nanti ke tribun gitu. Mas, kalau kita ngomongin produk Mas, ini dibuat di mana Mas? Nah, kalau sebenarnya kalau untuk glove-nya mah kita memang masih di luar. Iya, Masih di luar. Ini nah, tapi kalau untuk sekarang kan kita kan ada produk-produk yang selain sarung tangan kan. Itu kita asli produksi di Bandung. Oke. Kalau kita Di ngomongin Indonesia. sarung tangan dulu nih Mas. Depan saya udah ada sarung tangan TKB yang ini mungkin bisa jelasin Mas. Yang kalau tadi saya tertarik dari ngomong tadi ada ini. Ada tanda matahari sama hujan nih Mas. Mungkin bisa ceritain Mas. Ini sebenarnya tanda bahwa sarung tangan itu bisa dipakai di dua cuaca ini Mas. Jadi bisa dipakai keadaan panas, kering gitu, bisa dipakai juga dalam keadaan hujan kayak gitu. Teknologi apa nih Mas yang dipakai Mas bisa jadi di dua cuaca ini Mas? Jadi si dari bagian latexnya ini kita memang pakai yang kayak tipe wet and dry gitu Mas. Jadi memang dipakai. Jadi lu mau pakai panas-panasan aman, dipakai hujan-hujannya. Kadang kan kalau sarung tangan kiper tuh kalau dipakai hujan suka licin gitu kan ya. Maksudnya suka agak bermasalah. Nah kalau pakai ini insya Allah masih aman lah gitu. Meskipun nggak selengket ketika keadaan kering, tapi masih aman dipakai hujan. Kalau dari desain apa nih Mas? Mungkin filosofinya Mas, mungkin apakah ada garis-garis khususnya nih? Rahasia-rahasia tersirat dari sini gitu Mas. Kalau desain nih kalau untuk ini tuh kita kan namanya kan spektrum gitu Mas. Jadi spektrum tuh gimana apa ya? Jadi kayak bayangan garis-garis. Kalau kita tuh spektrum tuh kayak pembajakan gitulah. Oke. Jadi kayak hacker gitu. Jadi filosofinya tuh sarung tangannya itu bisa menghack bola gitu Mas. Jadi kayak membajak bola. membajak bola gitu. Maksudnya kayak lu nendang kemana kalau pakai ini bakal ketangkap mau kemana pun juga gitu Mas. Siapa ya Mas kiper yang pakai ini Mas? Semua brand ambassador kita sekarang pakai ini. Oh, pakai ini. Termasuk kemarin Adeo Riandi pas di timnas juga pakai ini. Berarti bolanya yang pas ada penalti dari Singapura ditepis sama sama Nadeo pakai ini dia berarti. Iya. Ini. Pakai ini sih. Terus Mas, kalau Mas dalam membuat ini apa namanya sarung tangan, size-nya Mas buat khusus untuk pemain atau bagaimana Mas? Sebenarnya kalau untuk sarung tangan pun kan ukurannya banyak ya Mas, kayak sepatu gitu. Nah, kalau untuk edisi ini tuh kita mulai dari size 7 sampai size 10. Cuman memang kalau pola tangan orang kan beda-beda Mas. Maksudnya nggak ya Mas ya? Iya, makanya nah kayak ini aja kan si jahitan jari tangannya kan beda ini sama ini. Ini kan ini gini gitu. Terus kita masih ada artikel yang lainnya juga yang beda dari dua jahitan ini Mas. Makanya kita sediain biar kiper tuh banyak pilihan ketika lu ada TKB gitu. Pilihannya semua ada gitu di TKB, semua jenis cut ada gitu. Kalau fit control maksudnya apa Mas? Fit control tuh jadi maksudnya tuh jadi ketika kita pakai sarung tangan ini tuh di kontrol fittingnya tuh oke gitu. Oh, kalau misalnya kita kayak pakai celana pas gitu nah, ya? pas gitu maksudnya kan, karena ini di dalamnya juga ada teknologi anti slipnya Mas. Oh. Jadi ketika kita masuk tangan ke dalam sarung tangan tuh tangan nggak akan goyang, bakal tetap diem kayak gini. Oke. Mas, tadi saya juga ngeliat Mas banyak banget bawa barang-barang. Iya. Saya kasih tahu dia Mas, kalau tadi ada sedikit tulisan yang menarik perhatian. Mungkin apa dulu Mas yang pengen tampilin? Nah sebenarnya kita juga kita tuh punya edisi limited edition namanya The Masterpiece Mas. Oh, oke. Nah kita tuh jadi udah 2 kali rilis The Masterpiece ini. Nah ini yang pertama tahun 2021. Nah ini yang edisi kemerdekaan. Jadi ini kita produksi memang dengan packaging yang luar biasa niatnya gitu. Dan ini di dalamnya juga nggak hanya sarung tangan Mas. Jadi ini kita dikonsep dari bungkusnya juga kita konsep. Kita desain semua. Berarti kayak beli paket Mas ya? Ya. Apa jadi Mas? Mungkin bisa di. Ini sebenarnya kalau yang ini tuh kan nih kayak gini kan ada kata-kata Soekarno-nya. Jadi biar bisa membangkitkan nasionalisme kiper-kiper di Indonesia juga. Terus dan ini kan ada Masnya nih ya. Iya, ini ada masukin dikit lah di tangan kita. Iya. Terus ini kan ada gimsak gini lah, kayak ibarat kita kalau beli sepatu top grade, pasti kan ada kayak gininya. Ini sarung tangannya. Wah, ini juga artikel juga menarik Mas ya. Nah, terus ada kartu ucapan. Ini ada keychain, gantungan kunci juga. Terus kalau sebenarnya untuk ya ini Mas, itu kartu ini Mas ya. Sertifikatnya. Oh, cuma 350 orang yang punya. Cuma 350 pasang.
Ini tahun 2021. Nah, kemarin tuh kita baru dari sini tahun 2022 yang lebih gila dari ini sih kalau menurut saya. Apa itu Mas? Yang The Masterpiece juga. Tatar kita mau acak-acak dulu. Boleh. Nah, itu kan di si lewat ininya kan desainnya kan kayak seolah-olah bendera merah putih ada pertumpahan darah. Pas Nadeo main di AFF pakai ini nggak Mas? Ini kan Dia pakai yang 2022 Oh, The Masterpiece iya, karena yang AFF 2021 Mas yang. oh belum. Karena kan dia gabungnya baru sama kita baru di akhir tahun kemarin. Iya. Yang pakai ini Riyandi. Nah, kalau Riyandi pakai ini dia. Jadi ini tuh di setiap sisi detailnya tuh pasti ada detail-detail yang kayak itu kan ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika, terus ada kayak kode serinya gitu. Tapi kalau semua teknologi sama, tapi ini nggak ada ini Mas ya. Kalau ini kan ada buat dua cuaca ya. Yang ini juga sebenarnya sama. Oh. Ada di sini iya, juga ada. Oh, luar biasa. Iya. Ini tasnya Mas ya. Ya ini tas sarung tangannya, ini tas buat kalau kita kayak ke lapang gitu lah. Buat sepatunya ya. Kayak gini nih. Keren. Itu kan merah putih, terus kan kenapa coraknya hijau? Maksudnya itu kan kayak Indonesia tuh penuh dengan kepulauan gitu Mas, makanya itu hijau. Iya, di situ doang. Ada hijaunya. Oke Mas. Terus kalau yang satu lagi Mas, kata Mas lebih spesial. Nah, ini kan cuma sarung tangan, gimsak dan ini udah segini kan. Ini ada The Masterpiece tahun 2022. Nah, kalau yang ini kita mengangkat temanya Sumpah Pemuda. Ini lebih spesial Mas. Lebih spesial dari packagingnya juga beda Mas. Ini iya. lebih. Waduh. Nah, ini Sumpah Pemuda. Keren. Karena kebetulan memang saya dan tim saya juga masih pada muda semua juga, jadi ini karya kita gitu Mas. Nah ini kebetulan masih disegel. Ini koleksi saya nih, karena kemarin ini udah habis juga barangnya. Saya sengaja bawa ke sini buat saya kasih lihat. Unboxing nih. Unboxing nih, ini masih disegel nih. Ini kita bisa satu-satu juga unboxingnya Mas. Oke Mas. Nah ini lebih ini lebih gila sih kalau menurut saya sih. Nah ini kan ada ini layoutnya juga. Iya. Ini dalamnya sertifikatnya Mas. Jadi ini lebih pakai ini lebih niat dan lebih istimewa lah kalau bagi saya, karena dia kan kayak pakai apa ya ini ya? Iya maksudnya kayak zaman dulu banget lah. Kalau orang kan ngecap zaman dulu kan pakai yang kayak gini-gini kan. Kalau ini Mas apa nih Mas arti merah ini Mas? Ini tuh jadi kayak ini kan pemuda-pemuda lewat. Ya itu TKB tuh maksudnya merah tuh menggambarkan semangat dan ada dari pemuda api-apinya api-api semangat yang membara lah Mas. Ini di sini boleh dibuka juga nih kalau Mas Di pengen lihat. Nah ini sertifikat. Kedua nih dari 128. Nah kalau yang ini tuh jadi di sarung tangannya juga ada kodenya Mas, jadi nggak bisa ketukar. Kalau yang tadi yang pertama kan nggak ada tuh. Berarti kiper kalau mau tukeran sarung tangan nggak bisa. Males deh. Males Sayang ya, kadang-kadang suka ada yang mau terus ini kan ngasih-ngasih. ini juga. Nah ada bertingkat-tingkat ya. iya makanya nih ini kan di sini nggak ada sarung tangannya kan. Ini ucapannya. Ini ada teks Sumpah Pemudanya biar konsumen kita juga teringat lagi lah sama. Ini butuh riset berapa lama Mas untuk kan menulis ini kan perlu kehati-hatian gitu. Wah ini tim saya memang saya sama tim memikirkan juga ada revisi berapa kali sebelum memang sensitif ya Mas ya. Sensitif Mas. Bener. Intinya tuh saya dari Masterpiece itu pengen ngingetin lagi orang-orang bahwa ini nih gitu sejarah bangsa kita tuh gitu. Ini kan kayak yang tadi lah sama Gimsak gitu ya. Ini ada anduk juga buat ini sarung tangan. Nah, ini ada sabun khusus sarung tangan Mas. Ada. Ini kita ada sabunnya Mas, juga. Jual juga Mas. Jual juga. Tapi iya. kalau yang dijual kita lebih besar ukurannya. Ini kan ada keychain juga gantungan. Ada gantungan. Enggak, tapi dengan sebanyak ini harganya masih masuk akal loh Mas. Iya makanya dengan ini boxnya aja lagi Mas. Total harganya Mas. Ini cuma 998.000 ya. Bawa 1 juta masih kembali. 994.000 Masih kembali. Ini juga kenapa 994.000? Karena memperingati Sumpah Pemuda yang ke-94 tahun. Waduh. Jadi sampai ke harganya kita detail itu Mas. Ini ada stiker-stiker buat kalau di laptop gitu kan. Ini kan anduk. Nah, ini kan orang bertanya-tanya sarung tangannya di mana ya? Nah, ini dia nih. Ini sarung tangannya mana ya gitu. Di bawah segera ke atas. Gini dong. Saya ambil ya Mas ya. Boleh. Nah, ini kan Mas yang ngambil ya. nah, ini kayak ini kan ada kodenya di sini tuh Mas. Tadi kan yang sertifikatnya kan ada. Iya. Nah, ini kebetulan kita desainnya juga terbaru, lebih baru dari yang tadi 2021. Ini kalau mau ini silakan Mas. Waduh. Nah ini kanan kirinya juga beda Mas. Ini kan ini bisa dilepas si strapnya gitu. Jadi kiper tuh bisa pakai strap atau bisa nggak pakai strap gitu. Tergantung selera lah. Nah ini baru ini desain ininya.
Nah, ini yang ada layout Sumpah Pemudanya, Mas. Keren banget itu. Ya, Ini kayak ada batik-batik ini apa? ya itu Batik ya. itu tuh Sumatera. Oh, tato itu tuh tato Dayak, Mas. Jadi itu tato Dayak memang. Ya ini kan kayak icon-icon Sumpah Pemudanya juga kita masukin tuh di desain sarung tangan, ada biola, ada peci, ada kepala tangan tuh di apa jari-jarinya tuh, Mas. Ini full Mas ya, solot Mas ya, habis. Habis itu kan. Nggak bisa nyari lagi dong. Iya udah. Karena ini cuma 128 pasang, lebih limited dari yang sebelumnya. Oh iya. Ini sih kalau misalnya masih utuh kayak bisa jual elektronik Mas ya. Iya, ini Ah, nah ini kan bener-bener bisa ini ya. ini si bag sarung tangannya juga ada. Oh. Ini juga desainnya sama, dipikirin sini. Berarti kalau punya sabun ini, jadi buat teman-teman nggak usah pakai air liur ya. ya. Supaya lengket. Lengket. Terus, waduh keren banget Mas. Ini yang Mas ini Nah, Mas terobosannya luar biasa banget. Ya. iya. Nah, ini kemarin dipakai sama Nadeo kemarin. Nadeo, yang Riyandi di kemarin. timnas pada pakai ini semua. Sekarang kayak kiper-kiper Hilman, Reza, kiper PSN juga pada pakai ini di liga. Oh. Iya. Tapi ini bisa beli yang sarung tangan doang nggak Mas? Nggak bisa. Oh. Karena ini kan memang khusus edisi ini tuh The Masterpiece tuh. Jadi kita setiap tahunnya akan selalu ada The Masterpiece. Cuma nanti untuk konsepnya kita pasti ganti-ganti, Mas. Tahun ini apa lagi nih Mas? Nah, itu kita masih Rahasia. rahasia. 17-an kita tunggu nih, 17-an berarti ini. Kalau 17 kayaknya kita udah juga kan yang Oh, sebelumnya 17. oh, Ini kan yang berarti kemerdekaan, sesuatu. ini kan kita di 17 Agustus yang sebelumnya. Ini kan Sumpah Pemuda. Yang pasti kita bakal mengangkat tema nasionalisme bangsa lah, biar anak-anak sekarang tuh, karena kan kalau anak-anak sekarang disuruh baca tuh kayaknya Iya, kita minim literasinya ya. Cuman kalau misalnya kita masukin ke dalam karya, mereka kan pasti kayak ngeliatin satu-satu gitu, detail, interest lah dengan apa yang kita persembahkan itu, Mas, kayak gitu. Mas, kalau kita secara desain ini kan udah luar biasa banget Mas ya. Tapi kalau secara teknologi apa sih Mas, mungkin Mas bisa pamer kelebihan TKB nih Mas, yang bisa mungkin kalau anak fan football nih, kalau buat kiper profesional kayaknya udah deh nggak usah dipromosin, udah pada tahu lah TKB. Tapi kalau buat Iya. kiper fan football yang masih asal-asal beli gitu, dari Mas sendiri apa nih? Ya, Mas. jadi saya tuh pengen tuh di TKB tuh selain sarung tangan dengan material yang baik gitu. Ya, saya juga ingin memasukkan di dalam sarung tangan ini tuh fashionnya gitu, Mas. Apalagi kan kita dari Bandung yang orang seluruh Indonesia tahu lah Bandung tuh dengan berjuta fashion yang ada gitu. Jadi saya pengen jadi identitas buat TKB ini juga. Jadi apa namanya, fashionnya ada, materialnya bagus, fittingnya juga oke, karena saya kan dulunya kiper juga, Mas. Selain Jadi saya- sarung tangan ada apa lagi nih Mas? Nah, untuk saat ini tuh kita pendevelopannya tuh ada apa namanya? Ada base layer long pen juga ada. Oh. Base layer long pen udah ini. Terus Itu, kita Mas, juga ada nggak dulu kan kiper zaman dulu kan pakai ini Mas, yang lengannya ada. elbow pad. Iya itu. Kalau itu tuh lebih ke kiper futsal sih, Mas, sebenarnya. Oh. Kalau ini sambil saya beresin Iya. ya, Mas. Oh iya Mas, ada sarung tangan buat futsal Mas, nggak ada ya? Kalau sarung tangan buat futsal mungkin untuk kedepannya bisa Bakalan kita tuh. nah, Bisa-bisa ntar jadi malah terobosan nih, anak futsal yang tadinya tangan kosong bisa jadi sambil tren. iya. Oh keren Jadi nih. sekarang tuh udah ada long pants, terus kita juga memang lagi ngedevelop beberapa artikel lainnya, tapi yang pasti kita tetap di Bisa. Apa? Iya. tetap di kiper, Mas. Oke. Tetap di kiper. Kalau kedepannya Mas, target-target apa aja nih Mas dari TKB? Mungkin apakah udah bukan go Asia gitu, tapi udah go Eropa gitu? Karena kan beberapa brand juga udah berani nih Mas ke Eropa nih. Dari Iya. Mas sendiri gimana Mas? Memang sebenarnya target saya ke depan gak neko-neko lah. Pengen nomor 1 di dunia aja, Mas. Untuk brand kiper, Mas. Iya ya. Makanya Bisa memang jadi. target kita memang ke sana Apalagi sebenarnya. Neo 20 kan Mas, kita Mas bisa Nah, meracik-racik nih, wah iya. kiper mana nih yang jadi kiper utama gitu ya. Iya, betul. Ya memang target kita tuh pengennya di mungkin dalam waktu dekat ya kita di Asia Tenggara, karena kan sekarang di Malaysia udah ada, mungkin di tahun ini juga beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Terus tahun berikutnya yang Asia. Pengennya sih nanti di Piala Dunia berikutnya tuh ada beberapa kiper emang udah pakai brand kita gitu. Di U20 Mas, kiper kita U20 ada yang pakai Mas? Nah, kebetulan kalau di U20 sekarang ini kan memang kita tuh udah pada pakai produk Oke. yang lain gitu, Mas. Tapi ya maksudnya nggak apa-apa gitu, mungkin emang belum rezeki lah. Makanya saya juga mencari opsinya, kita lagi mantau beberapa kiper negara lain juga ya. nih. Oke, Mas, buat inspirasi dari anak-anak muda nih Mas, terutama pemain bola yang tentunya banyak yang menyadari pemain bola tidak selamanya, namun masih takut-takut buat bisnis. Gitu. Iya. Boleh tahu Mas, tahun berapa Aduh. sarung tangan yang Mas jual ke para Sarung tangan kiper? aja nih ya. Iya. Kita tuh di tahun 2022 tuh
kemarin total 16.000 pasang sarung tangan mas yang kita jual. 16.000. Itu tuh kiper tuh 3 orang loh satu tim. Iya. Kalau kita jual sepatu oke lah. Ini sarung tangan kiper loh. Satu kiper paling banyak pakai 5 kali semusim ya. Ya bisa. Tetap aja masih banyak banget. Iya. Waduh. Oke. Inspirasi juga buat teman-teman di sini mas ya. Kalau jangan takut mas ya, tadi mas juga udah menjelaskan jangan takut untuk berbisnis, jangan takut untuk mencoba, tapi juga diimbangi mas ya. Bisnis, pekerjaan dan juga hobi berjalan beriringan mas ya. Iya betul. Oke. Semuanya bisa berjalan ya kalau dibarengnya memang sama passion juga sih mas. Iya. Jadi bisa berjalan lah semuanya gitu. Oke, terima kasih Mas Jalu nih. Siap. Atas Mas Dwi. Dekorasi TV. 16.000 tentunya juga harapannya akan bertambah Mas ya, 20.000, 30.000 Iya. menjadi ratusan ribu di Amin. setahunnya. Oke, Ya, terima kasih amin, Mas Jalu. amin. Siap. Sampai Mas jumpa Dwi. di lapangan Mas. Oke siap. Sampai jumpa lagi.